The style of leadership, positive and negative impact of authoritarian leadership. Let's get it. Pengertian gaya kepemimpinan. Dalam era baru, gaya kepemimpinan diartikan secara lebih luas, bukan sekedar kemampuan mempengaruhi, yang lebih penting adalah kemampuan memberi inspirasi kepada pihak lain, agar mereka secara proaktif tergugah untuk melakukan berbagai tindakan demi tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan ialah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif yang mencapai tujuan bersama. Gaya kepemimpinan lainnya didefinisikan sebagai teknik-teknik gaya kepemimpinan dalam mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan dan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Suyanto, 2008. The style of leadership. Gaya kepemimpinan otokratis, pemimpin yang mempunyai kekuasaan penuh dalam menentukan kebijakan dan memutuskan segala sesuatu yang ingin dicapai, serta mengarahkan dan mengawasi tanpa adanya partisipasi dari bawahannya. Kedua, gaya kepemimpinan laissez-faire, pemimpin yang cenderung tidak memberikan petunjuk kepada bawahannya, atau dapat dikatakan pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahannya dan juga memiliki sikap acuh tak acuh. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin yang mampu memposisikan dirinya berada dalam lingkungan pengikutnya, serta mampu mendorong bawahannya dalam bekerja dan selalu mengedepankan aspek musyawarah. 4. Gaya kepemimpinan karismatik, pemimpin yang mampu menarik bawahannya dengan sikap atau cara bicaranya dan dapat membangkitkan semangat dan berani mengambil resiko. 5. Gaya kepemimpinan transaksional, pemimpin yang mampu memotivasi atau mendorong bawahannya dengan dua hal, hukuman dan reward. 6. Gaya kepemimpinan transformasional, pemimpin yang dapat memberikan motivasi kepada bawahannya sehingga bawahannya merasa adanya kepercayaan. Yang terakhir, gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya secara penuh. Apa dan bagaimana sih kepemimpinan otoriter itu? Pengertian dari kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau jika pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang. Gaya kepemimpinan ini kental dengan tanda di mana pemimpin menegakkan ketaatan ketat dan menuntut kepatuhan tanpa pertanyaan. Pimpinan memandang kesuksesan berasal dari diri mereka sendiri. Gaya kepemimpinan ini seringkali dianggap negatif karena mengorbankan kebebasan pribadi. Tetapi, hal itu juga bisa menjadi efektif untuk beberapa situasi, seperti contohnya ketika organisasi sedang mengalami krisis dan membutuhkan bimbingan yang tegas dari pemimpin. Kelebihannya ada di pencapaian prestasinya. Tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi langkah pemimpin ini. Ketika dia sudah memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga mati. Tidak ada alasan, yang ada hanyalah hasil. Ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama, wewenang mutlak terpusat pada pemimpin. Yang kedua, keputusan selalu dibuat oleh pemimpin. Yang ketiga, kebijakan selalu dibuat oleh pemimpin. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam satu arah dari pemimpin ke bawahan saja. Yang kelima, pengawalan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan para bawahannya dilakukan oleh pemimpin. Yang keenam, tidak ada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran, pertimbangan, atau pendapatnya. Yang ketujuh, lebih banyak kritik daripada pujian, menentukan prestasi dan kesetiaan sempurna dari bawahan tanpa syarat, dan cenderung adanya paksaan, ancaman, dan hukuman. Yang kedelapan, pemimpin menentukan semua keputusan yang berkaitan dengan seluruh pekerjaan dan memerintahkan semua bawahannya untuk melakukannya. Yang kesembilan, pemimpin menentukan semua standar bagaimana bawahannya melakukan tugasnya. Dan yang terakhir adalah adanya sanksi yang jelas jika seorang bawahan tidak menjalankan tugas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan. The impact of authoritarian leadership. Positive impact. 1. Banyak bawahan yang bekerja dengan baik hanya jika di bawah pemimpin yang disiplin atau keras. 2. Pekerjaan dan deadline penyelesaiannya dipaparkan secara jelas sehingga setiap bawahan memahami tugasnya masing-masing.
3. Memungkinkan untuk memperoleh keputusan dengan cepat. 4. Bawahan yang kompeten dapat bekerja dengan baik. 5. Bawahan dapat berfokus untuk menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus mengkhawatirkan untuk mengambil keputusan yang rumit. Negative impact. 1. Bawahan melihat pemimpin sebagai orang yang terlalu memerintah, mengendalikan, dan diktatorial. Kedua, pemimpin mengambil keputusan tanpa mendiskusikannya dengan kelompok. Ketiga, penyelesaian masalah sering kurang diselesaikan dengan solusi yang kreatif sehingga dapat mempengaruhi kinerja kelompok. Kepemimpinan otoriter di madrasah. Pemimpin yang otoriter memerlukan bawahannya hanya untuk alat dan media memperlancar visi, misi, tujuan madrasah. Kepala sekolah harus mampu memberdayakan potensi sumber daya pendidikan, tidak boleh egois dan individualistis dalam segala aspek manajerial, sehingga dibutuhkan kepala sekolah yang kualifikasi eksplisit, pribadi ideal, keterampilan profesional, pengetahuan luas, dan cara pandang yang inklusif. Kepala sekolah haruslah memiliki beberapa keterampilan. Yang pertama, technical skill, keterampilan teknik spesialis dalam menjalankan fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan evaluasi. 2. Conceptual skill, penguasaan konsep-konsep teoritis tentang visi misi madrasah, kurikulum, teori belajar, dan proses pembelajaran secara universal. 3. Human skill, kemampuan kepala sekolah menciptakan rasa saling menghormati, menghargai, saling support, welcome dalam menerima setiap saran dan kritikan, serta mampu menginspirasi para anggota.